Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Kita akan bersama-sama melandasi pekerjaan kita bersama-sama dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan terus menuntun kami, memampukan kami untuk terus menjalani hari-hari dan tanggung jawab kami dengan penuh kekuatan dan kesediaan untuk melayani. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menolong kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang boleh kami terima pada kali ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kali ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat ke-17 sampai dengan ke-25. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-17 sampai dengan ke-25. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu semua. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih, warga Yakum yang saya kasihi, satu frasa yang menjadi menarik untuk perenungan kita langsung tampak pada ayat yang pertama-tama kita dengarkan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Dalam konteks pergumulan, di dalam konteks berbagai macam dinamika yang sedang terjadi, di dalam suatu struktur, di dalam suatu cara kerja organisasi modern seperti yang kita lakukan hari-hari ini, frasa ini menjadi sesuatu yang sensitif. Frasa ini menjadi sesuatu yang bisa merusak mood, bisa merusak suatu minat dengan tulus hati sebagian orang yang ingin melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena memang pada dasarnya ketika kita berbicara dalam konsepsi atau dalam logika modern tentang organisasi, kata pemimpin, kata pemerintah itu lebih erat dengan pola struktural yang selalu kita bangun di dalam berbagai macam organisasi sosial. Di dalam organisasi yang sifatnya mekanistik, kotak-kotak atau tingkat-tingkat itu dibangun dalam rangka mendistribusikan cara kerja, mendistribusikan kewenangan dan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab supaya setiap orang bisa melakukan karya dengan kapasitas, dengan kemampuan, dan dengan kompetensinya. Dalam organisasi modern, maka di dalam setiap kotak, di dalam setiap tingkatan selalu ada kualifikasi yang mensyaratkan bagaimana seseorang bisa menduduki satu tempat tertentu, bagaimana seseorang itu bisa melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan strukturnya. Hal ini yang selalu berasosiasi dengan situasi-situasi keresahan kita, manakala kita kadangkala menilai bahwa para pemimpin kita tidak cakap,
para pemimpin kita tidak cukup mempunyai kompetensi, tidak berani mengambil resiko dan keputusan, apalagi tanggung jawab yang mestinya dikerjakan. Kadangkala sebagai staf, banyak rekan-rekan kita yang hanya merasa sebagai orang-orang yang dipersalahkan, orang-orang yang selalu menerima omelan-omelan manakala sesuatu yang diprogramkan tidak berjalan dengan baik. Apa yang menjadi tujuan dari lembaga, apa yang menjadi tujuan dari organisasi itu belum tercapai. Tetapi mari sekedar untuk meletakkan dulu praduga-praduga itu dengan melihat atau merenungkan apa yang sebenarnya dimaui oleh Rasul Paulus ketika menyampaikan pesan ini. Saya mencoba melacaknya dalam bahasa asli yang menyebutkan sebenarnya bukan taatilah pemimpin-pemimpinmu secara literal disampaikan, tetapi ingatlah orang yang memimpin. Mnemotes higeomai dalam bahasa Yunani yang kalau kita terjemahkan secara literal sebenarnya bisa disebut bukan pemimpin dalam arti penguasa, namun adalah orang-orang yang menyertai, sehingga menaati, melakukan sesuatu berdasarkan order, berdasarkan perintah, berdasarkan kehendak, itu tidak lalu dipahami dalam arti yang struktural, yang mekanis, dan itu sangat menindas. Tetapi Rasul Paulus memakai kata hegeomai yang sebenarnya bisa bermakna juga orang yang menyertai. Saya lebih senang dengan terjemahan bahasa Jawa yang mungkin lebih sesuai, yaitu para pangiritmu, seseorang atau subjek yang menyertai. Karena kaitannya adalah tanggung jawab dari orang-orang yang mau memberikan perhatiannya, orang-orang yang mau membimbing suatu jemaat, suatu organisasi yang terkecil dalam suatu persekutuan untuk melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. King James Version memakai kata rule, memerintah. Tetapi terjemahan American Standard itu mengatakan itu led atau mengarahkan juga bisa. Sehingga ini bisa menjadi pemaknaan yang sedikit lebih luas manakala kita mau memahami arah tujuan dari apa yang sedang kita kerjakan sebagai suatu komunitas. Kita harus melihat bahwa di dalam struktur modern tentu, apalagi di dalam organisasi-organisasi yang menuntut kita punya kompetensi di dalam kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai kualifikasi seseorang untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab tertentu, dibutuhkan kualifikasi. Namun di dalam firman Tuhan kita juga diingatkan bahwa ada dimensi di mana kepemimpinan itu juga menyertai orang-orang yang bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperhatikan jiwa-jiwa orang-orang yang didampinginya. Hal ini yang membuat rasanya kita perlu memaknai ulang suatu konsepsi kepemimpinan, suatu konsepsi keteladanan dari orang-orang yang mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Tantangan dari jemaat Ibrani adalah komunitas kecil yang sedang bertumbuh dan sedang bersama-sama mencoba untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Sehingga tadi dikatakan Rasul Paulus beberapa kali diulanginya supaya kehidupan jemaat itu bisa sesuai, bisa seturut dengan kehendak Yesus Kristus yang menjadi pusatnya. Sebagai suatu komunitas yang tengah dibangun untuk bertumbuh, orang-orang di sana harus sadar menurut Rasul Paulus bahwa kemuliaan hanya ada pada Tuhan Allah yang menjadi orientasi dari kehidupan mereka. Apa yang kemudian menarik menjadi relevansi perenungan kita hari ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masih merasa bahwa ketidakpercayaan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk bersinergi, menghalangi kita untuk bisa berintegrasi. Satu dan yang lainnya masih meragukan karena memang di sana ada banyak sekali kualifikasi yang belum ditepati atau kualifikasi persyaratan yang dipenuhi sebagai kriteria seseorang untuk memimpin dalam suatu struktur. Namun hal itu bukan menjadi perdebatan yang akan sangat singkat bisa kita selesaikan. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dimensi lain dari kepemimpinan itu, bukan hanya dari sisi strukturalnya, tetapi bagaimana setiap orang bisa menjadi pendamping, penyerta
satu orang dan yang lainnya, satu pelayan dengan yang lainnya. Setiap kita adalah orang yang saling menyertai. Setiap kita adalah orang-orang yang saling bersama-sama untuk membangun spirit kesatuan sebagai suatu komunitas. Maka sebenarnya tidak perlu jauh-jauh dulu melihat kepemimpinan secara hierarkis, tetapi kepemimpinan yang sifatnya itu penyerta, itu juga memainkan peran yang penting di dalam satu iklim kelembagaan. Maka saya mengajak, mari kita mulai melihat sekeliling kita, rekan-rekan kerja kita, orang-orang yang selama ini menyertai kita di dalam setiap tanggung jawabnya. Bertanya sekedar untuk melihat kembali, sudahkah kita menjadi penyerta yang baik, yang bisa bersama-sama bergandengan untuk berjalan pada kehendak yang baik menurut Tuhan. Apakah kita sudah menjadi rekan kerja yang saling menolong, bahkan di dalam lingkup yang terkecil, di dalam bidang-bidang atau di dalam satu kompetensi profesi yang sama, sebagai orang-orang yang bisa saling mendukung, bahwa di dalam kesulitan-kesulitan yang tengah kita kerjakan, kita tidak pernah sendirian. Maka dalam hal ini, menaati atau tunduk bukan dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya struktural belaka, atau sifatnya itu selalu subordinatif, merendahkan satu dan yang lain. Tetapi marilah kita sama-sama menundukkan diri untuk menyadari bahwa kita satu dan yang lain itu saling bergantung sebagai satu komunitas yang bersama-sama mencari tahu kehendak Tuhan. Tentu banyak kritik, tentu akan ada banyak koreksi, ada banyak evaluasi, dan rasanya kita sama-sama harus belajar pula untuk sama-sama menyampaikan kritik itu, menyampaikan koreksi itu, bahkan kadangkala kita harus berdiskusi di dalam posisi-posisi cara pandang yang berbeda. Namun bukankah itu yang menjadi panggilan bagi setiap orang sebagai penyerta satu dan yang lainnya? Mari kita ingat, bukan semata-mata untuk taat dan tunduk. Ingat akan orang-orang yang punya peran, akan orang-orang saudara-saudara yang kita kasihi, yang hidup bersama-sama dengan kita dan mengerjakan satu tanggung jawab dengan satu arah yang sama, supaya kita bisa menaati yang menjadi kehendak Kristus. Mari kita senantiasa merendahkan hati kita, melakukan setiap pekerjaan itu dengan sukarela, karena kita bertanggung jawab satu dan yang lain, dan saling menyerahkan dirinya sebagai penyerta yang dikasihi dan saling mengasihi satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh mengingatkan kepada kami tentang peran kami, setiap orang yang dipilih untuk menjadi penyerta antara satu dan yang lainnya. Biarlah kami belajar untuk saling mengoreksi, biarlah kami belajar untuk saling mengkritik secara produktif, biarlah kami dapat saling membangun satu dan yang lainnya di dalam Kristus. Kami ingin serahkan setiap pergumulan dan setiap persoalan di dalam lembaga ini bersama-sama kami hadapi sebagai bagian yang bersinergi, sebagai bagian yang berintegrasi di dalam panggilan yang sama. Kami ingin serahkan segala sesuatu yang menjadi tantangan kami, biarlah Tuhan yang mencukupkan kami, Tuhan juga yang memampukan kami untuk bertahan dan menghadapi setiap situasi-situasi yang rumit, yang sulit, namun kami ingin selalu mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan jugalah yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah menyertai kita di dalam teladan Kristus yang selalu menopang kita, dan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk seturut dengan kehendak Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita.